Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Syah Izul Haq Muhammad, NIM E97219055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kelompok 6 dengan tema fikih dan tasawuf di pondok pesantren. Yang pertama kita berangkat dari definisi tasawuf. Imam Abu Hasan Asyazili mendefinisikan tasawuf sebagai disiplin ilmu yang gunanya melatih jiwa agar tekun beribadah dan mengembalikannya kepada hukum-hukum ketuhanan. Sedangkan Ibnu Ujaibah mengartikan tasawuf sebagai ilmu yang dengannya diketahui cara untuk mencapai jalan menuju Allah, membersihkan batin dari semua akhlak tercela dan menghiasinya dengan beragam akhlak yang terpuji. Bahkan Ibnu Ujaibah membagi tasawuf dalam 3 kategori. Awalnya tasawuf merupakan ilmu, lalu kemudian merupakan amal, dan akhirnya merupakan karunia. Tasawuf bisa didefinisikan sebagai tiang penyangga untuk penjernihan hati dari kotoran materi atau apapun itu, dan pondasinya adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Oleh karenanya seorang sufi merupakan orang yang hati dan interaksinya murni hanya untuk Allah, sehingga Allah memberinya karomah. Lalu kemudian kita menuju apa itu fikih. Secara etimologis, fikih berarti mengetahui serta memahami sesuatu yang baik. Dalam terminologi suliyunnya, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih disebut ilmu karena merupakan garapan manusia dengan mempergunakan metode-metode tertentu seperti kias, istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas peribadatannya. Dengan demikian, hukum-hukum akidah dan akhlak tidak termasuk dalam kajian fikih, karena fikih adalah hukum-hukum syara' atau hukum luar yang diambil dari proses istidlal atau istinbat dan nadhar atau analisis dari sumber-sumber primernya berupa Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber ini bersifat tafsili atau terperinci. Lalu relasinya antara fikih dan tasawuf di pondok pesantren. Terkait dengan hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, diibaratkan sebagai jasad, yaitu ilmu fikih. Sedangkan roh diibaratkan sebagai tasawuf. Keduanya ini haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena tidaklah mungkin suatu jasad bisa hidup tanpa adanya roh di dalamnya, atau sebaliknya roh juga membutuhkan jasad untuk eksistensinya. Berikut
Contoh ilustrasinya lebih lanjut adalah fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat karena itu ruang lingkup kajian tasawuf. Jadi fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja. Tidak membahas sholat itu dilakukan dengan ikhlas ataupun sebaliknya. Disinilah letak eh, kedua disiplin ilmu ini harus menopang satu sama lain agar berjalan beriringan dan seimbang dalam dunia peribadatan seorang muslim. Dalam kaitannya di dalam pondok pesantren bisa digambarkan bahwa seorang santri mendapat dunia fikihnya dalam pengajiannya yang sudah diajarkan dalam pondok-pondok pesantren, apapun kitabnya, apapun literaturnya, itu termasuk pelajaran fikih dan itu termasuk ruang lingkup fikih. Lalu seorang santri masuk dalam ruang lingkup tasawuf dengan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dari kitab-kitabnya yang sudah dipelajari di dalam kelas itu. Jadi fikih adalah bentuk literaturnya dan tasawuf adalah bentuk perilakunya. Kita bisa ilustrasikan seperti itu di dalam pondok pesantren. Dan ini harus berjalan beriringan agar apa yang dijalankan dalam dunia peribadatannya itu berjalan seimbang dan kontinuitas kepada Tuhan yang Maha Agung. Dan kedua disiplin ilmu tidak boleh berjalan pincang atau saling condong satu sama lain karena bisa menyebabkan tidak keseimbangan rohani yang akan dijalani dalam kehidupan spiritual daripada seorang muslim tersebut. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam harus mempelajari kedua disiplin ilmu ini karena termasuk sisi fundamental dari agama Islam agar menjadi Islam yang kuat serta dapat memberi contoh kepada sesama manusia bagaimana Islam dan apa itu Islam. Ya, terima kasih. Sekian pemaparan yang banyak kurangnya dari saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.